Legenda Real Madrid dukung Kylian Mbappe menangkan Ballon d'Or. Bek legenda Real Madrid, Pepe tampil istimewa di Santiago Bernabeu pada Sabtu untuk edisi ke-12 Corazon Classic Match, pertandingan amal yang mempertemukan Real Madrid Legends melawan Borussia Dortmund Legends yang berakhir dengan hasil imbang 3-3 yang mendebarkan. Berbicara setelah acara tersebut, Pepe mengungkapkan kekagumannya kepada Kylian Mbappe, yang mengawali karirnya di Real Madrid dengan gemilang, mencetak 42 gol di musim debutnya. Dia menjalani tahun yang baik, kata Pepe. Dia mencetak banyak gol dan memenangkan Piala Interkontinental FIFA. Saya sangat berharap dia memenangkan Ballon d'Or. Saya ingin semuanya datang ke Madrid. Pepe juga memberikan kata-kata penyemangat untuk susunan pertahanan klub saat ini, khususnya dengan menyoroti dua nama. Saya pikir kedatangan Dean Huijsen sangat bagus, kata legenda Real Madrid, seraya mencatat potensi bek muda tersebut. Ia juga memuji Raul Asensio, dengan mengatakan, ia mengakhiri tahun dengan sangat baik. Mantan pemain Madrid itu yakin klubnya berada dalam posisi yang baik menjelang musim yang berat. Real Madrid memiliki tim yang bagus dan mereka mempersiapkan diri dengan baik, katanya. Tidak akan banyak waktu lagi karena Piala Dunia antar klub akan segera tiba, tetapi tim ini selalu kompetitif. Real Madrid siapkan Gianluigi Donnarumma sebagai suksesor Thibaut Courtois. Gianluigi Donnarumma sedang berada di tengah pusaran spekulasi besar tentang masa depannya di Paris Saint-Germain, meski masih terikat kontrak hingga tahun 2026, sejumlah klub elit Eropa mulai mengamati situasinya dengan cermat. Sejak datang dari AC Milan pada tahun 2021, Donnarumma memang memberikan kontribusi penting di beberapa momen krusial. Dia tampil solid dalam adu penalti dan beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang yang membantu PSG bertahan di kompetisi. Dia membuktikan kemampuan terbaiknya di sepanjang musim tahun 2024 sampai tahun 2025, membantu PSG memenangkan treble winners bersejarah, bahkan sebenarnya mereka malah menang 4 trofi sepanjang musim lalu. Tentu saja yang paling berkesan adalah penampilan heroiknya di Liga Champions, seperti beberapa penyelamatan penting dalam kemenangan atas Liverpool dan Arsenal, sebelum clean sheet selama kemenangan 5-0 atas Inter Milan di babak final. Menurut laporan dari media Italia La Gazzetta dello Sport, Real Madrid melihat Gianluigi Donnarumma sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Thibaut Courtois yang menua dan mulai rentan cedera. Sumber yang sama menyebut bahwa penjaga gawang asal Italia itu terbuka untuk pindah ke Spanyol karena ingin mencari tantangan baru di liga yang berbeda. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni tahun 2026, PSG dikabarkan telah menawarkan kontrak baru kepada Donnarumma. Hanya saja, tawaran tersebut memiliki nilai jauh lebih rendah dari gaji awalnya yang mencapai 186 miliar rupiah per musim setelah pindah dari Milan. Potongan gaji ini bisa menjadi titik pertimbangan besar bagi sang pemain dalam menentukan masa depannya, apalagi setelah performa hebatnya selama membawa PSG memenangkan Liga Champions pertama dalam sejarah mereka. Real Madrid siapkan langkah terakhir untuk bajak Martin Zubimendi. Setelah Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold, serta Alvaro Carreras dan Franco Mastantuono yang segera menyusul, perhatian kini tertuju kepada Martin Zubimendi. Dalam beberapa pekan terakhir, klub ibu kota Spanyol tersebut menunjukkan ketertarikan kuat terhadap gelandang Real Sociedad. Mereka menilai Zubimendi sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah, terutama menyambut musim pertama Xabi Alonso sebagai pelatih. Meski begitu, laporan menyebut bahwa pemain internasional Spanyol itu justru sudah menyepakati syarat personal dengan Arsenal dan lebih condong pindah ke Liga Inggris. Proses transfer menuju Arsenal belum akan rampung hingga bulan Juli, dan situasi ini disebut membuka celah yang ingin dimanfaatkan Real Madrid untuk membajak kesepakatan transfer. Menurut informasi dari Diario AS, pihak Madrid telah memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir demi memboyong Zubimendi ke Santiago Bernabeu. Disebutkan pula bahwa Alonso hanya menginginkan satu nama untuk memperkuat lini tengahnya, dan nama itu adalah Zubimendi. Zubimendi sendiri kabarnya masih terbuka untuk tetap bermain di Spanyol. Faktor inilah yang membuat manajemen Madrid tetap yakin bisa membajak kesepakatan Arsenal. Namun, mereka belum siap mengaktifkan klausul pelepasan senilai 1,1 triliun rupiah dalam kontrak pemain berusia 26 tahun itu. Sebagai gantinya, klub berencana menawarkan Real Sociedad 1 atau 2 pemain muda dengan status pinjaman gratis sebagai bagian dari kesepakatan, agar nilai transfernya bisa ditekan. Sejak pensiunnya Toni Kroos tahun lalu, lini tengah Real Madrid memang terkesan kehilangan cukup banyak keseimbangan,
yang membuat mereka gagal memenangkan satu pun trofi musim lalu. Ditambah dengan keluarnya Luka Modric yang kontraknya tidak diperpanjang, kebutuhan gelandang baru semakin meningkat, dan profil seperti Zubimendi yang menawarkan keseimbangan dan kontrol di lini tengah sangat dibutuhkan Madrid. Terungkap alasan Luka Modric tinggalkan Real Madrid dan pilih AC Milan. Keputusan Luka Modric bergabung AC Milan ternyata sudah dipikirkannya matang-matang. Dilansir dari Marca, ada 3 alasan yang membuat si peraih Ballon d'Or 2018 memilih berlabuh di San Siro. Dari 3 alasan itu, ada satu alasan yang diyakini bisa membuat pendukung Real Madrid terenyuh. Disebutkan bahwa salah satu alasan Modric memilih Milan karena tak ingin berjumpa Madrid di Liga Champions atau kompetisi Eropa. Rossoneri sendiri diketahui gagal bertarung di Eropa karena finish di peringkat ke-8 klasemen Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Selain alasan tersebut, Modric memilih Milan karena ingin mengikuti jejak Zvonimir Boban. Legenda Kroasia yang juga kawan karibnya itu dulunya adalah salah satu pemain penting bagi Il Diavolo Rosso di era 90-an. Tak hanya 2 alasan itu, Modric memilih Milan juga karena level Serie A yang dinilai kompetitif. Karena level yang kompetitif, Modric bisa menjaga performanya di level teratas untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sekadar informasi tambahan, Luka Modric dilaporkan selangkah lagi bergabung AC Milan. Kedua pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Selain itu, dilaporkan Fabrizio Romano jika Modric menerima tawaran gaji yang diberikan Milan. Disebutkan, Rossoneri menawarkan gaji sebesar 3,5 juta euro plus bonus. Dengan bayaran tersebut, Modric akan menjadi pemain termahal ke-14 di kubu Milan. Xabi Alonso setuju Real Madrid akan mengumumkan perekrutan baru. Real Madrid sangat aktif di bursa transfer musim panas sejauh ini, setelah berhasil mendatangkan 2 pemain andalan dan masih banyak lagi yang akan datang. Memang, Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold telah direkrut dan Merengues kini siap untuk mengamankan transfer pemain muda Argentina yang diminati, Franco Mastantuono, dari River Plate. Franco Mastantuono akan tiba di Santiago Bernabeu dalam kesepakatan senilai 45 juta euro. River Plate telah menerima persyaratan Real Madrid untuk membayar biaya transfer dalam 4 angsuran. Sementara itu, seperti yang telah dikonfirmasi, Mastantuono telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Los Blancos dan akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun hingga 2031. Real Madrid berencana mengumumkan perekrutan sensasi remaja tersebut minggu depan. Akan tetapi, kecil kemungkinan Mastantuono akan tiba tepat waktu untuk Piala Dunia antar klub FIFA, karena River Plate sangat ingin dia bermain untuk mereka pada turnamen di AS. Seperti disebutkan sebelumnya, PSG juga tertarik untuk mengontrak Mastantuono dan membuat kemajuan dalam kesepakatan tersebut, tetapi anak muda itu selalu bermimpi bermain untuk Real Madrid. Jadi, saat Los Merengues memutuskan untuk kembali beraksi, pemain ajaib berusia 17 tahun ini segera mengambil keputusan dan akan segera menjadi pemain baru Real Madrid. Kejutan luar biasa, Jurgen Klopp menawarkan Benjamin Sesko ke Real Madrid. Real Madrid telah ditawari kesempatan untuk merekrut Benjamin Sesko meskipun RB Leipzig sedang dalam pembicaraan dengan Arsenal, menurut laporan Spanyol, yang telah mengungkap sikap Los Blancos dalam merekrut target striker utama Mikel Arteta. Madrid memiliki 2 penyerang terbaik di dunia, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, sementara Rodrigo juga merupakan sumber gol yang sangat baik dan Endrick yang berusia 18 tahun merupakan salah satu penyerang muda yang paling menjanjikan. Sedangkan untuk Arsenal, The Gunners tengah mencari pemain nomor 9 di bursa transfer musim panas, mengingat Gabriel Jesus tidak terlalu produktif dan Kai Havertz bukanlah penyerang alami. Arsenal memiliki sejumlah penyerang dalam radar mereka, termasuk Victor Osimhen dan Victor Gyökeres, tetapi klub London Utara itu telah menetapkan Benjamin Sesko. Sebuah laporan di media Spanyol mengklaim bahwa penyerang internasional Slovenia berusia 22 tahun itu telah ditawarkan ke Madrid. Menurut Defensa Central, mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp, yang sekarang menjadi kepala sepak bola global Red Bull, telah secara pribadi menawarkan Sesko ke Madrid. Paris Saint-Germain dan Bayern Munich telah menolak kesempatan untuk merekrut pemain muda tersebut,
menurut laporan tersebut, yang menambahkan bahwa Arsenal saat ini tampaknya menjadi klub yang paling berminat. Šeško mencetak 21 gol dan memberikan 6 assist dalam 45 penampilan untuk Leipzig musim lalu. Pemain muda itu terikat kontrak di Leipzig hingga musim panas 2029. Šeško merupakan penyerang terkini yang dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid pada bursa transfer musim panas. Šeško merupakan penyerang terkini yang dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid pada bursa transfer musim panas. Sebuah laporan asal Italia mengungkapkan bahwa Alonso telah meminta bosnya di Madrid untuk merekrut salah satu penyerang paling mematikan di dunia dalam kesepakatan senilai 63 juta pound.